kasih karena terakhir kakak aktif itu tahun 2019 kalau terus habis itu juga kebanyakan hukum juga, makanya kakak sangat-sangat apa namanya senang banget ada teman-teman yang undang buat belajar bareng gitu kan. Jadi kakak bisa punya kesempatan nanti sedikit ilmu yang kakak punya. Sebelumnya makasih juga kepada saya dari kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman pengurus, buat teman-teman anggota juga. Tanpa memperpanjang karena kita boleh juga ada lebih telat, kita langsung mulai aja ke materinya. Selama belajar nanti kalau seandainya ada yang pengen ditanyain atau kak ini maksudnya gimana sih gitu kan, jadi mumpung sebelum aku nanya atau ngasih kesempatan buat bertanya boleh aku tanya gitu ya. Ini boleh aku nyampe materinya? Boleh ya. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga yang berkah. Jadi untuk sore ini kita bakalan belajar tentang dengue fever, dengue hemorrhagic fever, terus dengue fever atau demam dengue, dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue, sama dengue shock syndrome. Jadi tiga ini sebenarnya satu penyakit, tapi manifestasi klinisnya berbeda. Nah, gimana penjelasannya ntar kita lihat ya. Nah, kalau mau nyata teman-teman boleh banget gitu kan, biar lebih teringat nanti. Terus ntar kalau seandainya ada keluar dong, ini masih tahun 3 nggak ya? Kalau aku tuh tahun 3. Jadi kalau udah punya catatan kan nanti pas tutorial udah lihat-lihat, nggak perlu nyari-nyari lagi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kayak biasa kalau bukan tutorial dari definisi dulu, kayak definisi sampai aplikasi. Yang kita samain aja. Kalau untuk yang pertama definisinya kita bedain dulu yang mana dengue fever, yang mana dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue sama dengue shock syndrome. Konsep yang tiga ini perlu teman-teman bedain dulu nih biar ke belakangnya nanti jelas sampai kata alasannya biar paham gitu bedanya apa. Nah, yang pertama kalau dengue fever itu dia tuh cuma ada klinis demam, terus ada tambahan gejala kayak nyeri, otot, leukopenia, ruam, vitaminopati, trombositopenia, dan diatesis hemoragik. Diatesis hemoragik ini kalau bahasa kita itu kayak manifestasi perdarahan. Contohnya ada epifasis atau mimisan, ada gusi berdarah, ada BAB atau tiap berdarah, tapi biasanya berdarah. Nah, kemudian yang kedua kita masuk lagi ke demam berdarah dengue. Nah, apalagi dibedain sama dengue fever tadi. Pokoknya intinya yang membedakan antara dengue fever sama dengue hemorrhagic fever ini adalah adanya ini plasma leakage atau bahasa Indonesia-nya kebocoran plasma. Nah, kalau bisa terjadi kebocoran plasma, kita belajar banget fisiologinya. Terus yang ketiga, dengue shock syndrome. Yang dengue shock syndrome ini ditandai dengan adanya shock. Nah, pada dengue shock syndrome ini jenis shock yang terjadi itu adalah shock hipovolemik. Teman-teman udah belajar kan ya jenis shock, ada shock obstruktif, ada shock yang anafilaktik, terus obstruktif juga, ada shock yang hipovolemik, ada shock neurogenik gitu kan. Nah, ini shocknya itu adalah shock hipovolemik. Shock disebabkan karena memang darah yang ada di dalam pembuluh darah itu berkurang gitu. Oke, sampai di sana paham bedanya, guys? Paham ya. Baik, lanjut. Kalau gitu, iya pasti anak-anak kecil udah pada tahu lah ya etiologi dari demam dengue apa, mau Aedes aegypti. Terus satu lagi kalau nggak aegypti, spesies yang lainnya adalah Aedes albopictus. Terus kalau untuk yang virusnya banget, yang virus penyebab dari demam dengue, DHF, terus DSS ini adalah virus dengue. Virus dengue spesiesnya, terus dia masuk ke dalam keluarga Claviviridae, virusnya Clavivirus. Ini jarang sih keluar di ujian, kalau masuk soal jarang keluar. Terus ini resiko dulu aja ya, teman-teman anak kecil kan pasti harus tahu lebih lah ya gitu kan, dari teman-teman yang di yang lainnya gitu kan, istimewa anak kecil gitu kan. Nah, untuk apa namanya, untuk dengue virus ini dia punya 4 serotype atau punya 4 jenis jenis proteinnya berbeda-beda dari setiap virusnya. Ada yang serotype 1, 2, 3, sama 4. Yang paling banyak di Indonesia itu yang ketiga. Ini nasional sih nggak tahu gitu. Terus yang paling virulen di virulensi itu definisinya itu adalah yang mana yang paling menyebabkan sakitnya paling parah gitu ya. Kalau seandainya terinfeksi sama
virus yang serotipe ini manifestasi klinisnya bahkan berat nih. Paling virulen itu adalah yang tinggi tipe 2, serotype 2 ini. Kalau terkena yang tipe 2 ini biasanya klinisnya tuh bakalan lebih berat gitu. Kayak gimana gambaran klinis yang lebih berat nanti kita lihat. Nah, epidemiologi biasanya teman-teman pada tahu kan ya bahasa epidemiologi. Jadi sengaja kalau untuk epidemiologi ini intinya hampir 2/5 lah populasi di dunia yang di daerah tropis dan subtropis terkena. Terus Indonesia itu termasuk negara yang terdampak juga dari endemik dengue karena kan iklim kita iklim tropis kan ya. Sebenarnya habitat atau nyamuknya ini enak banget berkembang biak di daerah yang tropis. Nah ini sumber dari Kemenkes Indonesia tahun 2021 pokoknya intinya kalau untuk kejadian atau jumlah penderita DBD naik turun dari setiap tahunnya nggak menetap juga yang sifatnya meningkat dari tiap tahun ke tahun juga. Untuk fatality rate-nya juga 0,1%. Tapi kan kalau untuk 0,1% ini cukup tinggi juga lah, bisa dianggap bermakna juga lah untuk sebuah penyakit yang sebenarnya tata laksana itu gampang gitu loh, cuma dikasih terapi cairan, tapi kenapa ada juga yang meninggal, itu kan sangat disayangkan gitu loh. Oke, lanjut epidemiologinya ya, kalau baca aja lah bukan, soalnya ada yang lebih banyak yang perlu kita bahas. Nah, kalau yang untuk di tahun 2020, kota atau kabupaten terbanyak kasus DBD itu adalah Jawa Barat. Nah, ini udah tadi ya, beda dengan dengue, terus dengue hemorrhagic fever sama dengue shock syndrome udah tahu ya secara garis besarnya. Ada yang belum paham? Atau ada yang pernah pulang seperti ini? Mana? Ya, aman. Lanjut. Nah, patogenesisnya ini berhubungan sama imunologi, tapi nggak usah langsung pusing kalau bayangin imunologi, aku bakalan dijelasin dalam cara yang simpel gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau udah imunologi kayak ngomong banget gak sih, dari interleukin, T-helper, sel B, segala macamnya gitu kan. Terus kita bahas nanti bakalan dari yang cara simpelnya aja. Oke, jadi sebenarnya walaupun penyakitnya disebabkan karena nyamuk yang sekecil itu gitu kan ya, tapi ternyata pas masuk ke dalam tubuh, jadi virus yang ada di dalam, jadi ceritanya gini, gimana seseorang itu bisa terkena penyakit demam dengue atau DBD atau DSS itu caranya. Jadi ada seseorang yang terkena DBD nih, ada seseorang yang terkena DBD, terus nyamuk bisa darahnya, diisap sama nyamuk, virusnya itu ada di saliva, bertahan di saliva nyamuk Aedes tadi kan. Kemudian kalau seandainya nyamuk ini terbang terus menginfeksi orang-orang lain sekitarnya, otomatis virus yang ada di dalam air ludah dari nyamuk tadi masuk ke dalam itu kan, ke dalam tubuh pas itu atau penjamunya atau orang ini gitu kan, atau pasien yang akan sakit gitu kan. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah virusnya masuk ke dalam tubuh seseorang, nah respon humoralnya ternyata agak kompleks juga gitu. Jadi yang pertama ada respon imun humoral. Kalau berhubungan sama humoral berarti yang yang terlibat sel T atau sel B? Sel B ya. Nah, kalau yang terlibat itu adalah sel B. Jadi sel B ini nanti ujung-ujungnya dia akan menghasilkan antibodi, benar kan? Menghasilkan antibodi, terus antibodinya ini dia tuh mengeluarkan mengakibatkan nanti aktivasi ujung-ujungnya aktivasi dari komplement, benar kan ya? Jadi virus masuk nih ke dalam sel, terus sel yang terinfeksi ini mengenali ada di dalam tubuh kita ini ada sel yang terinfeksi sama virus nih gitu loh. Datanglah sel antibodi sana gitu kan. Datang biasanya komplement. Nah, teman-teman lihat kan kalau komplement itu cara kerjanya macam-macam. Ada yang bisa melisiskan sel, ada yang bisa meningkatkan permeabilitas vaskular gitu kan. Nah, kalau yang efek dari respon antibodi ini, dia itu bisa melisiskan sel satu, jadi sel yang udah ada mengandung virus dengue tadi dihancurkan sama dia gitu. Yang pertama. Terus yang kedua ada respon imun seluler. Nah, teman-teman ingat kan materi biologi dasar kalau virus itu dia hanya bisa bereplikasi di dalam sel, ya kan? Oke, sampai situ paham ya. Jadi virus itu bereplikasi di dalam sel. Terus, nah kalau seandainya sesuatu yang terinfeksi, sel yang terinfeksi itu
patogennya ada di dalam sel, berarti nanti yang akan diaktifasi sel T apa? Sel T sitotoksik atau sel T T1, TH1, sel T sitotoksik atau yang satu lagi? Sitotoksik kan ya, nah sitotoksik. Berdasarkan sitotoksik, terus nanti ujung-ujungnya dia akan melisiskan juga apa namanya sel yang terinfeksi dari virus itu tadi gitu. Terus yang ketiga mekanisme autoimun. Ada lagi mekanisme autoimun. Apalagi nih mekanisme autoimun itu adalah di suatu mekanisme di mana seharusnya kan imun tubuh kita itu nggak boleh kan menyerang sel tubuh dia sendiri. Dia cuma boleh menyerang antigen-antigen atau benda-benda yang dianggap berasal dari luar tubuh, benar kan? Nah, dianggap berasal dari luar tubuh. Terus kenapa pada orang-orang yang terinfeksi dengue bisa terjadi autoimun? Itu karena antigen NS1 namanya, antigen yang terdapat pada virus dengue itu dia memiliki sifat yang ternyata mirip sama pembuluh darah sama trombosit juga. Makanya karena sel tubuh kita mengira ini virus dengue atau tubuh sendiri ya, juga kayak kacau gitu kan mekanismenya. Jadi dia menyerang trombosit kita juga, terus menyerang juga kapiler-kapiler pembuluh darah. Makanya kapiler-kapiler pembuluh darah kita tuh jadinya rusak gitu kan. Nah kalau udah rusak, kalau pengen mencatatnya kayak panah gitu aja ya. Kalau udah rusak nih endotel kapiler darah kita. Jadi apa? Ujung-ujungnya nanti apa yang ada di dalam darah kita masih bakalan keluar ya. Masih bakalan keluar karena yang dirusak kalau itu adalah tight junction namanya. Kalau teman-teman ingat materi blok 11 dulu tight junction. Tight junction yang rusak, nah itu yang keluar dari dalam darah ke cairan ke extravascular itu adalah plasma. Nah, makanya bisa terjadi yang namanya plasma leakage gitu. Jadi kenapa? Yang rusak apa tadi? Apa? Tight junction pada sel apa? Endotel. Nah, ya. Kami ya sebesar besarnya. Terus keluar nih udah sampai keluar cerita plasmanya, plasma darahnya keluar. Nah, teman-teman jangan lupa di dalam intravaskular kita itu gak cuma ada plasma, tapi ada eritrosit juga kan, ada eritrosit, terus ada leukosit dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman udah tahu plasmanya bisa keluar. Terus teman-teman harus tahu efek dari plasma darah keluar dari dalam pembuluh darah itu apa? Efeknya itu adalah dia meningkatkan hematokrit. Karena darah kita itu kental. Darah kita itu ibaratnya gimana ya? Kalau seandainya gini, ada dalam suatu wadah itu ada bola plastik terus ada air. Enggak, air itu adalah plasma, bola plastiknya eritrosit. Terus sekarang dikeluarin nih semua air dari wadah itu dikeluarin, dia tinggal cuma bola plastiknya kan. Nah, maka bola plastik itu adalah eritrosit, berarti sekarang wadahnya kental kan, nggak ada airnya. Nah, itu maksudnya makanya hematokritnya bisa meningkat gitu. Nah, terus ada lagi nih peran sitokin dan mediator lain. Peran sitokin dan mediator lain. Nah, sitokin itu kan dihasilkan sama sel T ya. Nah, sel T ini kan nanti menghasilkan sitokin. Nah, teman-teman tahu kan ada sitokin proinflamasi, antiinflamasi gitu ya. Tapi kalau seandainya virusnya banyak nih yang menginfeksi tubuh seseorang itu, nah otomatis yang bakal banyak kan adalah sitokin proinflamasinya. Sebutlah semua sitokin proinflamasi yang tadi, interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha, interferon gamma, gitu kan ya. Nah itu bakalan meningkat, dia juga menyebabkan peningkatan dari permeabilitas vaskular gitu. Jadi makanya gak cuma satu mekanisme yang menyebabkan kenapa plasma darah itu bisa keluar dari dalam pembuluh darah gitu. Karena mekanismenya itu banyak gitu. Nah, yang pada sistem komplemen tadi udah aku jelasin juga ya, analisis gitu. Nah, selain itu ada juga nih ada apa namanya infeksi virus dengue itu dia bisa menyebabkan leukopenia sama trombositopenia. Nah, itu kenapa lagi tuh Pak gitu kan? Kenapa demam dengue ada leukopenia? Kenapa DBD juga ada leukopenia? Terus kenapa DSM juga ada leukopenianya gitu kan? Nah, itu penyebabnya karena virus yang masuk ke dalam tubuh kita tadi terus dia dimakan sama sel-sel monosit kayak makrofag terus dan lain-lain, terus dia nanti dibawa kemana? Ke jaringan bening kan ya?
terus bisa juga sampai ke seluruh tubuh, sampai juga ke sumsum tulang. Nah, teman-teman tahu kan, sumsum tulang itu tempat produksi darah. Nah, makanya karena virusnya itu tadi juga menekan pembentukan sel darah kita, makanya bisa terjadi juga leukopenia, bisa juga terjadi juga trombositopenia gitu. Nah, sekarang udah jelasin aja lah ya dari patofisiologinya, kenapa bisa terjadi demam, kenapa bisa beda antara demam denggi sama DBD sama DSS gitu. Nah, mekanismenya itu secara garis besar sama, tapi yang membedakannya itu adalah pada DBD atau DBD atau demam hemorrhagic fever, yang terjadi itu adalah virus yang masuk ke dalam tubuh itu lebih virulen. Jadi dia tuh lebih ganas, terus jumlahnya lebih banyak, makanya otomatis respon tubuh kita bakalan heboh kan ya. Jadi bakalan terjadi plasma leakage yang lebih banyak. Jadi makanya pada DBD itu plasma leakage-nya bisa lebih dari 20% dari nilai normal. Sementara kalau demam denggi aja, yang biasa aja gitu kan, yang serotikel virusnya nggak terlalu ganas aman lah gitu. Bisa juga terjadi itu plasma leakage, tapi karena cuma sekitar 5% gitu kan. Jadi kelihatan kan jumlahnya itu berbeda banget gitu. Makanya pada DBD itu klinisnya lebih heboh lagi gitu. Nah, ibarat patofisiologi dasarnya ribet nggak? Nggak ya? Ribet juga. Gampang ya, gampang lah. Itu kan cuma sekedar dari awal sampai ujungnya, awal ujungnya. Kita nggak perlu bahas kayak dari peredaran ini gitu, ramaan gitu. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau dari tadi yang sudah jelasin ada yang kurang paham? Atau pengen diulang lagi? Mana? Slide masih banyak soalnya. Oke, kita lanjut. Misalnya nih kayak masih ditanya tadi masalah. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi. Jadi sebenarnya demam denggi, DBD, terus DSS ini sebenarnya dia tuh adalah dari satu asal virus, tapi klinisnya bisa berbeda-beda. Itu tergantung yang tadi ya, tergantung virulensi dari virus yang masuk, sama tergantung dari respon tubuh dari seseorang gitu. Semakin banyak respon imunitas yang terjadi, maka nanti klinisnya juga bakalan semakin berat gitu ya. Sampai sana paham ya? Gila. Nah, ini belum pada ngantuk kan ya? Aku tes dulu semuanya Aceh. Roger. Masih sama ya? Jawabannya. Oke, nah ini perjalanan penyakitnya. Nah sebenarnya buat apa sih kita tahu ini demam ini ada demam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah justru tata laksana dari demam denggi, DBD sama DSS itu tergantung kepada pasiennya tuh sekarang demam hari keberapa gitu. Karena tata laksana atau terapi cairan yang bakal kita beri nanti itu tergantung dari pasiennya demam hari keberapa. Sekarang dia ada di fase apa gitu. Jadi makanya penting teman-teman kalau ketemu kasus-kasus demam ditanyain, ini anaknya udah demam sejak kapan ya Bu? Jadi jangan coba-coba menerka-nerka gitu. Jadi pokoknya sekarang pasiennya datang klinisnya udah jelek nih, udah jatuh ke DBD lah, udah jatuh di fase kritis, terus teman-teman kirain aja sekarang hari 5 gitu. Karena ternyata mungkin demamnya baru hari 4 gitu kan. Nah makanya harus dipastiin lagi. Tapi nanti ini bakalan terasa kok semakin naik itu teman-teman udah ke klinis juga bakal lebih paham. Nah sekarang aku jelasin ya, secara garis besar fasenya cuma ada 3. 1 fase febrile, 2 fase kritis, 3 recovery atau fase konvalesen. Nah, apa yang perlu kita lihat? Kita lihat satu sini aja. Nah, pada fase febrile itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini ada demam. Jadi khas dari demamnya DBD itu dia punya ciri khas khusus. Demamnya itu adalah mendadak, terus sifatnya terus menerus, dan suhunya itu biasanya lebih di atas 38,5. Jadi cukup tinggi lah ya demamnya gitu. Nah, kemudian demamnya udah nih, terus kita lihat yang di bawah biasanya belum terjadi dehidrasi. Karena waktu fase febrile yang terjadi itu ini. Coba teman-teman lihat patofisiologinya. Patofisiologi pada fase febrile itu yang terjadi adalah viremia. Jadi virus-virus itu masih beredar di seluruh sirkulasi kita. Jadi belum ada plasma leakage-nya.
Terus masuk ke yang fase febrile ini terjadi di hari ke 0 sampai ke 4 sih biasanya. Nah, 0 sampai 4 itu biasanya demam gitu. Terus di hari ke-4 sampai ke-6 yang fase berikutnya adalah fase kritis. Pada fase kritis ini, kalau seandainya pasiennya didiagnosis sebagai DBD, pasti dia punya fase kritis. Kenapa? Karena tadi dia punya terjadi plasma leakage. Nah, apa yang membuktikan terjadi plasma leakage? Teman-teman lihat di sini. Waktu ini hematokrit yang garis putus-putus. Waktu fase febrile itu hematokritnya masih datar lah ya. Oke. Terus pas di fase kritis kita bisa melihat kalau tiba-tiba hematokritnya melonjak naik kan. Terus diiringi sama trombositnya semakin menurun sama leukositnya makin menurun gitu. Kenapa mekanismenya kayak tadi, kayak aku jelasin tadi, karena ada penekanan di susu tulang, ada yang autoimun, terus plasma leakage-nya udah tadi teman-teman udah pada tahu kan gitu. Nah, selanjutnya pada fase yang ketiga, fase recovery. Nah, pada fase recovery-nya terjadi ada lagi reabsorpsi dari fluid overload. Ini aku ketinggalan tadi, sorry. Jadi pada fase kritis itu terjadi shock. Kenapa bisa terjadi shock? Ini mungkin dari kendala ya. Kan tadi aku udah bilang kalau plasma yang ada di dalam pembuluh darah dia keluar kan ya dari dalam pembuluh darah ke intersisial atau ke intraselular gitu. Pokoknya keluar dari pembuluh darah lah. Nah, efeknya apa? Otomatis darah yang ada di dalam pembuluh darah kita bakal berkurang kan. Makanya pasiennya bisa mengalami shock. Oke. Terus fase selanjutnya pada fase reabsorpsi, cairan yang keluar nih itu dimasukin lagi secara otomatis dari dalam tubuh kita. Jadi mekanisme tubuh kita itu dia punya autoregulasi sendiri gitu. Jadi pada hari ke-6 itu udah mulai lagi nih cairan-cairan yang keluar di sini di fase kritis tadi masuk lagi ke dalam pembuluh darah kita gitu. Ya, makanya pada waktu fase recovery atau fase konvalesen ini biasanya klinis dari pasiennya udah membaik gitu, ya, nggak seburuk yang di fase kritis lah, oke? Ada yang mau ditanyain sampai sini guys? Aman ya? Oke. Nah, ini satu lagi nih yang kita bahas tentang virologi sama serologinya. Nah, next aja deh semua. Nah, untuk fase kritisnya biasanya dia tuh cuma fase kritis itu biasanya dia cuma berlangsung selama 24 jam sampai 48 jam aja. Kritis kira-kira cuma 1 sampai 2 hari gitu. Jadi nggak terlalu lama juga. Oke. Nah, ini kesimpulannya aja pada fase febrile suhu tubuhnya naik, terus demam tinggi tiba-tiba. Fase kritis, kalau seandainya fase kritis itu dia cuma dimiliki sama apa? Sama demam denggi, DBD, DSS, DBD ya. DBD sama DSS itu punya. Demam denggi dia nggak punya fase kritis karena plasma leakage-nya nggak ego gitu. Jadi teman-teman harus paham fase itu dulu. Oke, lanjut ya. Ini untuk klasifikasinya, ini cuma sekedar pembagiannya aja. Jadi tahun 1997 itu WHO membagi kalau klasifikasinya ada dengue fever, DHF grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Terus yang ada lagi perkembangannya 2009 without warning sign, ini sama kayak dengue fever. Terus kalau grade 1, 2 ini sama dengan with warning sign. Kalau grade 3, 4 itu udah CPM, dia udah heboh lah kebocoran plasmanya, udah banyak keterlibatan organnya gitu. Lanjut ya. Ini kayak sudah jelas. Sekarang kita lihat bedanya satu-satu lagi dari gejala tanda sama laboratorium. Jadi tadi teman-teman udah tahu definisi, udah tahu epidemiologi secara garis umum, etiologinya udah, klasifikasinya udah, terus patofisiologi sama perjalanan penyakitnya juga udah kan. Nah, sekarang kita lihat akibat dari virus itu terhadap seseorang itu kayak gimana gitu kan, alias gejala sama tandanya gimana. Kalau gejala itu yang dirasakan sama pasien, kalau tanda itu yang bisa kita temukan sendiri gitu. Jadi kalau gejala itu sifatnya subjektif, tanda itu sifatnya objektif gitu kan. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau demam tinggi, demamnya itu demam tinggi mendadak, biasanya lebih dari 38,5 terus menerus selama 2 sampai 7 hari. Ditambah 2 kriteria.
ada sakit kepala, ada nyeri retroorbita, ada pegal-pegal, penyalgia, artralgia, nyeri sendi, ada ruam-ruam pada kulit. Terus yang ruam pada kulit ini biasanya kelihatan putih, kaki atau tangan, di badan juga gampang kelihatan. Ada manifestasi perdarahan ya, kayak namanya dia di namanya tumor berdarah, pasti ada manifestasi perdarahannya kayak pakai peminisan, ataukah gusi berdarah, atau BAB-nya berdarah gitu. Nah, sekarang yang membedakannya adalah laboratoriumnya. Untuk penegakan diagnosisnya ini, yang demam ini wajib ya, satu demam ini wajib ada semua pasiennya. Yang dua kriteria ini bisa tambahan gitu, bisa jadi terserah apakah teman-teman menemukan sakit kepala dan lain-lain gimana. Nah, kalau yang objektifnya kita bisa menemukan leukopenia. Kalau leukositnya kurang dari 5.000, trombositopenia kalau kurang dari 150.000, peningkatan hematokritnya ini rendah kan, 5-10% cuma, bandingin sama yang di bawah itu bisa sampai 20%. Oh iya, sini aja. Nah, penegakan diagnosis yang gini ya. Nah, sekarang yang bikin sulit itu biasanya kalau seandainya kita udah jadi dokter nih, nantinya demam itu kan banyak ya. Sakit ini demam, sakit itu demam, infeksi ini demam, infeksi itu demam, gitu kan. Nah, makanya kalau untuk mengarahkan diagnosis ke demam dengue, itu biasanya selain dari kita tanya pasiennya, sebaiknya juga diperiksa labor, jadi teman-teman bisa menemukan tanda objektifnya, sama bisa juga ditanyain ke keluarga, ada yang punya keluhan yang sama, nggak bisa kita ada tetangga yang kena DBD atau teman-teman yang kena DBD, jadi keluhan itu bisa mengarahkan ke demam dengue gitu. Nah terus itu baru klasifikasi demam dengue ya. Terus yang kedua yang DBD grade 1. Nah demamnya ini masih sama ya, jadi walaupun aku bilang demam, tapi sifat demamnya masih sama di atas demam, tapi dia nggak punya perdarahan spontan, nggak ada epistasis, nggak ada apa lagi manifestasi yang lainnya. Tadi kayak aku bilang, tapi tonikitasnya bisa positif. Laboratoriumnya dari DBD grade 1, 2, 3, 4 itu udah sama tuh ya semuanya. Trombositopenianya lebih berat lagi tuh, kurang dari 100.000. Peningkatan hematokritnya juga lebih tinggi, bisa sampai lebih dari 20% gitu kan. Nah, kalau yang untuk grade 2, DBD grade 2 itu lebih berat lagi, makin berat lagi klinisnya. Kalau yang satu itu nggak ada perdarahan spontan, kalau yang kedua ada perdarahan spontan. Nah, kalau yang ketiga bisa klinisnya ada terserah apakah ada perdarahan spontan atau tidak ada perdarahan spontan, tapi yang jadi highlightnya ada kegagalan sirkulasi. Kegagalan sirkulasi maksudnya shock tadi. Jadi ada shock pada pasiennya. Jadi makanya yang grade 3 atau 4 itu kita klasifikasi sebagai DSS, ada shock gitu. Nah, kalau yang grade 3 dia masih bisa terkompensasi. Kalau yang grade 4 dia udah gak bisa terkompensasi lagi. Nah, beda terkompensasi sama tidak terkompensasi apa lagi? Tadi jelasnya. Sampai sekarang ya gini dulu yang perbedaannya gitu. Sampai sini nyambung kan fisiologinya sama klinis yang terlihat di sini. Kalau kelihatan jelas kalau DBD sama DSS itu klinisnya lebih berat dari sekedar demam dengue biasa. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain guys? Atau ada yang kurang jelas atau aku ngomongnya terlalu cepat tadi mungkin? Gak ada ya? Oh ya? Oke. Ini sama sih. Kalau yang ini, nanti lah. Next slide. Nah, tadi kan aku bahas, teman-teman pasti udah paham lah ya, beda demam dengue sama DBD apa. Nah, sekarang tadi aku bahas nih, shock terkompensasi sama shock tidak terkompensasi gitu. Nah, kalau shock terkompensasi itu bisa kita lihat kalau tekanan darah pasien itu masih normal. Batas tekanan darah normal masih kan berapa? Ya, 120-80 lah ya di bawah itu ya. Nah, terus pada fase kompensasi itu CRP-nya masih lebih dari 2 detik, tapi kulitnya udah dingin. Sama yang membedakan itu adalah pasien itu masih takikardi gitu, masih takikardi terus tekanan darahnya masih normal. Nah, pada fase dekompensasi, nah, jadi yang sudah fisiologinya. Kalau yang
pada saat terjadi shock atau volume darah kita itu berkurang, jantung kita tuh pasti bakalan melakukan kompensasi. Nah, kompensasinya tuh gimana caranya? Jadi kan tekanan darahnya karena darahnya berkurang nih, berarti otomatis yang bakalan bawa oksigen juga bakalan berkurang kan ya. Nah, kompensasi jantung kita tuh adalah dengan cara meningkatkan denyut jantung. Jadi ibaratnya gini nih, kamu naik angkot ini isinya oksigen, bayangin oksigen gitu kan. Terus harus pergi ke pasar, ngantarin oksigen ini ke pasar gitu kan. Terus sekarang angkot yang bakalan membawa oksigennya berkurang, paham ya? Jadi anggap aja ada 10 angkot. Terus sekarang cuma tinggal 5 angkot. Nah, gimana caranya supaya pasar ini tetap bisa atau jaringan tubuh kita ini bisa tetap dapat oksigen dengan angkot yang cuma 5? Berarti dia harus meningkatkan kecepatan dari angkot biar pasar ini tetap dapat oksigen kan ya? Biar ujung darah kita ataupun paritas itu tetap dapat oksigen. Makanya denyut jantung kita bakalan ditingkatkan gitu. Nah, pada waktu dekompensasi yang terjadi apa? Jantung kita tuh kecapean, udah luar dia mompa terlalu cepat gitu kan. Sementara yang bakalan menggantiin gak berapa, atau analoginya gini, karena terlalu banyak sering bolak-balik, jadi bahan bakar angkotnya habis gitu. Jadi udah kelelahan sendiri jadinya, makanya dia udah nggak bisa lagi mengkompensasi. Makanya yang terjadi adalah kalau yang kompensasi tekanan darahnya masih normal, yang dekompensasi itu tekanan darahnya udah kurang dari 100 gitu kan ya. Terus artinya lebih dari detik masih sama juga. Terus lanjut ke tahap yang ketiga. Kalau tahap yang ketiga perform shock itu lebih berat lagi. Bahkan nadi aja gak teraba gitu loh. Kalau yang mungkin nadinya masih teraba tapi lemah pada saat dekompensasi, kalau perform shock udah gak teraba lagi nadinya, atau tekanan darahnya bisa gak teraba lagi. Terus tambahannya bisa juga terjadi multi organ failure gitu. Nah, makanya teman-teman kalau nanti melihat SKBI untuk DSS ini dia itu kompetensinya 3B. Kenapa dia 3B? Karena gawat darurat. Teman-teman bayangin aja dari fase, jadi jangan bayangin ya kompensasi ke dekompensasi terus jadi ke profound shock itu jatuh dalam beberapa hari gitu. Jadi maksudnya pasiennya memburuk dalam beberapa hari, enggak sama sekali. Jadi pasiennya itu bisa mengalami perburukan bahkan dalam beberapa jam. Bahkan dalam dari fase dekompensasi sampai profound shock itu aja bisa terjadi dalam hitungan beberapa menit gitu. Jadi istilahnya kita berpacu sama waktu gitu. Jadi harus kita laksanakan dengan cepat pasiennya gitu. Oke? Lanjut. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kompensasi sebenarnya ya. Oke? Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih masing-masing gejalanya, udah tahu kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, sekarang kita lihat gimana sih cara diagnosis pasien yang datang ke kita itu memang sakit DBD atau DD atau DSS gitu. Nah, yang harus diketahui itu adalah ini. Jadi kalau seandainya ada demam kurang dari 7 hari terus menerus, terus dia tidak turun, ada manifestasi perdarahan, infeksi, ada kepala, leukopenia juga di lapornya. Teman-teman tinggal cari ada tanda plasma leakage juga. Jadi sebenarnya warning sign itu adalah tanda dari plasma leakage. Oke. Nah, tidak ada perbaikan klinis saat suhu rendah. Itu tanda DBD tadi kan. Karena waktu suhunya turun, yang ada hematokromnya meningkat, makanya bisa terjadi plasma leakage. Gimana mau baik klinisnya? Pasiennya aja shock gitu kan. Terus setelah itu bisa juga terjadi muntah berulang, nyeri perut hebat. Kenapa bisa terjadi nyeri perut hebat? Itu bisa terjadi karena hepatomegali alias hepat kita itu membesar karena ada infeksi virus tadi gitu. Terus letargi atau perubahan perilaku di pasien itu bisa ngantuk-ngantuk atau nggak sadar. Terus ada perdarahan juga, ada pucat, ekstremitas dingin, diuresisnya menurun selama 8 sampai 6 jam. Diuresisnya menurun. Selanjutnya untuk setelah teman-teman tahu nih tanda-tanda warning sign-nya apa. Nah, sekarang dilihat aja ada atau enggak. Kalau
Satu nggak usah cari semuanya. Ini ada nggak? Kalau ini ada muntah tapi pasiennya nggak ada perubahan perilaku, makanya ini hasilnya muntah pada 19 tapi dia pucat atau BA-nya masih normal gitu ya. Nah, terus kalau kerawat jangan gitu. Pokoknya satu aja ketemu warning sign itu udah wajib hukumnya dirawat. Nah, kalau seandainya dirawat inap yang punya diagnosis atau yang punya keluhan warning sign ini tadi cuma 3 ini kan, GBD, sindrom DSS, atau extended Daily syndrome. Cuma 3 ini kan yang punya plasma gauge. Karena kalau seandainya dia nggak punya ini, berarti dia itu masih masuk ke dalam DNI. Tapi jangan lalai karena mungkin bisa jadi temannya baru hari kedua. Sekarang baru kondisi demam aja. Nah makanya pas waktu pulang kalau seandainya memang nggak ada tanda-tanda warisan kebocoran plasma itu, kita tetap edukasi orang tua dari anaknya atau edukasi siapapun pasiennya. Kalau seandainya menemukan atau ada mengalami warisan ini, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya ketemu klinis demam atau yang DBD, tetap harus diedukasi ya ini. Tapi jadi kalau seandainya lalai, pasiennya kira kayak nggak apa-apa nih, tadi kemarin dokternya kalau jam 12 sudah rawat kok, dokternya tadi buka-buka, terus habis itu jadi shock, terus habis itu bicara lagi, biru lagi biasanya gitu kan. Jadi lalai itu berarti karena kita meditasi yang benar gitu. Jadi makanya kalau seandainya itu dia nggak dirawat inap, harus diedukasikan warning sign ini. Ini itu aja kalau dari saya. Oke. Lanjut. Nah, ini tanda kebocoran plasma tadi udah bahasnya. Bisa kita lihat kalau di darah dia ada peningkatan hematokrit lebih dari 20% dari baseline. Maksudnya seharusnya kita bisa menilai 20% itu kalau di follow up, tapi patokannya biasanya kalau seandainya hematokritnya itu udah lebih dari 40%, udah bisa kita kriterisasi sebagai peningkatan hematokrit itu. Cari hematokrit gampangnya gimana? Ada yang tahu nggak? Nilai hematokrit harus berapa? HB kali 3 ya. Cari nilai HB terus kali 3 itu kira-kira nilai hematokrit normal. Kalau seandainya mungkin lebih dari itu, berarti udah bisa dikriterisasi sebagai peningkatan hematokritnya. Nah, SGOT SGPT ini kalau lebih dari 1000 itu menandakan adanya infeksi pada hepar, menandakan adanya hepatomegali karena plasma leakage tadi. Terus penurunan kesadaran bisa juga ditemukan. Oh iya, karena plasma leakage itu yang paling pertama, yang paling jelas itu kelihatan di sekitar mata. Namanya edema periorbita. Anda beri sangka karena jaringan-jaringan penyusun di sekitar kelopak mata kita itu longgar. Nah, kalau seandainya ada kebocoran plasma atau endotelnya rusak, maka dia pertama kali kelihatan kalau ada pembengkakan gitu. Nah, biasanya kalau ada analisis hanya ada bengkak enggak? Nah, pertama kali bengkak itu ada di sekitar mata, ada bengkak atau tidak gitu. Itu yang pertama ya, manifestasinya. Bisa juga ini efusi pleura. Efusi pleura, jadi kalau udah ada efusi pleura berarti kan ada cairan di antara dua lapisan pleuranya kan ya. Biasanya pasiennya itu mengeluhkan sesak. Terus asites, kalau asites itu adalah adanya cairan yang menumpuk di peritoneum. Makanya pasiennya bisa mengeluhkan nyeri perut. Terus hipoproteinemia kenapa? Karena albuminnya juga keluar dari pembuluh darah, makanya albumin sama protein yang ada dalam darah otomatis berkurang gitu. Terus shock juga bisa, distress nafas juga bisa. Distress nafas ini pastinya sesak nafas gitu. Ya, lanjut. Ini warna besar yang tadi 18 sama 2 tadi. Sebenarnya teman-teman nggak perlu melakukan itu sih, karena secara logika atau dinalarin aja sebenarnya semua klinis sama pemeriksaan labor ini kan dihasilkan karena adanya plasma leakage tadi kan. Jadi kalau teman-teman udah tahu plasma leakage, terus pasti udah kebayang lah bakalan ada gambaran klinis apa gitu. Nah palingan ini nih yang tadi belum aku jelasin, oliguria. Kenapa bisa terjadi oliguria? Karena darah kita itu kan nanti difiltrasi jadi urin ya. Nah, gimana bisa menghasilkan urin yang banyak atau urin yang cukup kalau seandainya darahnya aja, bahan baku buat menghasilkan urin aja berkurang gitu. Oke? Hanya pasiennya bisa mengalami oliguria. Tingkatan hematokrit tadi udah, ini juga udah. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita juga bisa melakukan pemeriksaan hipomikretas pada pasien dengan demam tinggi. Karena kayak yang aku bilang tadi,
hampir semua keluhan infeksi itu keluhannya pasti demam kan ya. Nah, tentunya ada pemeriksaan ketika tes ini gampang banget caranya. Jadi kita lakukan pemeriksaan tensi kayak biasa, terus cari tensinya berapa. Kita kalau didapat tekanan darah sistolik sama diastoliknya, tinggal bagi dua, terus umpamanya dapat 120 tambah 80, berarti 120 tambah 80, 200 dibagi 2, 100 kan ya. Nah, berarti nanti kita tahan tensi mansetnya ditekankan 100 mm selama 5 menit. Setelah itu kita melihat di daerah polar namanya, daerah pergelangan di daerah lengan bawah itu tengok aja di area sekitar 2,5 cm, terus 2,5 cm di sini. Kalau seandainya udah lebih dari 10 kaki itu kayak gini, bentuknya kecil. Nah, kalau udah lebih dari 10 fix, berarti ini udah demam dingin. Sekarang teman-teman tinggal bedain jenisnya. Apakah dia ada plasma leakage atau tidak untuk menegaskan dia maksudnya apa. Oke, kita lanjut. Nah, pemeriksaan laboratorium yang bisa dipakai untuk hematologinya ini sudah dalam HP, rekosi, farmasi hematokrit untuk menegakkan diagnosis, protein albumin untuk melihat plasma leakage, tes GPT juga melihat plasma leakage, ureoreatinin kita lihat plasmadenya ada curiga ginjalnya kena juga, rusak juga, elektrolit bisa terjadi juga karena plasma leakage tadi biasanya yang berkurang itu adalah kalium sama kalsium. Terus, nah pemeriksaan yang paling advance lagi lah yang bisa membedakan ini adalah demam dingin atau enggak itu adalah pemeriksaan serologi. Nah, kita memeriksa itu berdasarkan demamnya hari berapa. Kalau seandainya demamnya masih hari pertama sampai kelima, kita masih bisa periksa antigen NS1 namanya. Kalau antigen kan berarti kan virusnya diperiksa ya, virus yang ada partikel virus yang ada di dalam darah pasien. Tapi kalau yang IgM, IgG itu kita periksa antibody. Antibody berarti yang dihasilkan sama tubuh kita. Nah, yang teman-teman kan ingat konsepnya ya, antibody yang pertama kali terbentuk kalau seandainya ada infeksi adalah IgM, benar ya? Karena dia adalah antibody fase akut. Nah, kalau seandainya udah yang ketiga kelima ini mulai terdeteksi nih, tapi biasanya masih bisa terdeteksi lah ya, sampai 2 minggu masih ada. Terus di IgG dengue bisa diperiksa juga, tapi dia belum terdeteksi di hari ke-14. Nah, kalau seandainya nih pas awal periksa serologi, wah ternyata IgG-nya positif juga, IgM-nya positif juga. Tandanya apa? Berarti orangnya udah pernah terinfeksi sebelumnya, terus sekarang positif lagi gitu. Makanya IgM-nya positif, IgG-nya positif. Nah, kalau IgM aja, IgG-nya nggak positif, berarti dia baru terinfeksi pertama kali. Kalau IgM negatif, IgG negatif berarti ya positif, nah, bukan dengue ya. Sip. Ini skip aja, pasti teman-teman baca aja. Aku pasti mau baca satu-satu. Nah, ini yang kayak aku bilang tadi, interpretasinya. Kalau seandainya dia udah infeksi virus, yang pertama dulu, infeksi virus dengue primer, yang pertama kali terdeteksi adalah NS1, terus nanti di hari kelima atau keenam mulai terdeteksi IgM, terus titernya tinggi kan ya. Nah, kalau di infeksi dengue sekunder, titernya lebih rendah, terus IgG-nya terbentuk udah dari awal karena ini udah ada dari infeksi sebelumnya gitu. Makanya dia terdeteksi duluan. Tapi kalau baru pertama kali ketemu, biasanya baru terdeteksi di hari ke-14. Itu aja sebenarnya. Oke. Nah, tadi dari anamnesis sudah, pemeriksaan fisik udah, labor juga udah tahu kan. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan radiologis. Tapi ini biasanya di tayangan kita jarang terjadi, siapa tahu umpamanya cuma demam dengue, terus teman-teman udah yakin nih dari analisis sama labor aja ini udah cukup. Bikin tambahan kolesterol juga boleh. Jadi pemeriksaan radiologisnya kita bisa temukan efusi pleura. Nah, karena berhubung biasanya efusinya tuh cuma sedikit, jadi waktu bikin permintaan ronsen nih teman-teman buat pas waktu jadi dokter umum kan bakalan bikin permintaan ronsen tuh ya buat radiolognya. Nah, posisi yang diminta itu namanya posisi ini, lateral likudikus kanan. Ngerti ya, karena semua yang kanan kayak ini bakalan keluar di tulis loh. Jadi kalau teman-teman yang konsen dari awal bakalan bisa digunakan. Misalnya semua yang keluar di tulis nanti udah aku sebutin di sini. Ya, jadi ingat ya keluarnya.
Nah, posisinya ini ya, lateral decubitus kanan atau right lateral decubitus. Jadi maksudnya waktu pas biasanya kan ronsen normal itu kan orang kayak gini ya, begini gitu, terus difoto dari depan atau dari belakang. Nah, jadi yang right lateral decubitus itu maksudnya pasiennya itu adalah berbalik miring ke kanan gitu, ini di posisi di tempat tidur dokter. Nanti ada lagi lateral decubitus ada lagi, tapi biasanya buat minor sisanya. Ada juga posisi semi erect, ada juga kalau pas masuk koas atau pas belajar itu bakalan tahu. Nah, yang untuk USG kita bisa menilai ada tongkat cairan yang menutupi peritoneumnya gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan aku bilang kan diagnosis dari demam dengue ini agak tricky karena dia tuh keluhannya cuma demam. Jadi teman-teman bisa mendede ini dengan semua keluhan yang ada di sini. Nah, seiring bertambahnya pengetahuan teman-teman bakal bisa bedain satu-satu. Sekarang next dulu aja. Terus kenapa di sini bisa terjadi bisa kejang demam Kak? Karena biasanya kalau seandainya suhu demamnya udah tinggi, terus terutama anak-anak yang itu udah gampang terjadi kejang demam. Makanya bisa kita cari penyebab dari kejang demamnya apa gitu. Ya? Ini juga next dulu aja. Udah pusing sampai sini? Terlalu padat nggak? Coba? Udah ya. Aku udah kasihnya sama yang penting-penting gitu. Jadi misalnya harapannya sih teman-teman paham dari yang sekarang ini, terus nanti bakal bawa-bawa di blog tutorial sebelumnya. Selanjutnya nggak cuma di tutorial berikutnya atau pas koas juga nggak perlu terlalu belajar lagi. Untuk pasien juga udah paham juga gitu. Lebih baik lagi kalau seandainya teman-teman jadi dokter ini, jadi pemateri itu, terus teman-teman membagikan ilmunya gitu. Jadi yang paling penting itu kalau belajar menurut aku ya emang konsep gitu. Emang kita tahu konsep dasarnya apa, jadi gak cuma sekedar menghafal. Kalau kadang kata aku, kalau seandainya kita belajar itu cuma sekedar menghafal atau cuma sekedar kayak dari bahan tutorial buat besok nih gitu kan. Ntar kalau udah habis hujan kok masuk jengkok nih, kan udah juga pernah datang ke sana kan. Masuk jengkok kita ingat nih, ini keluar ya soalnya. Ini kafe ini halaman ini letaknya di pojok atas atau di pojok bawah, tapi isinya apa ya? Gitu kan? Jadi kayak apa ya? Sama ya, kayak kamu tahu letaknya di mana? Kamu tahu itu kamu apa? Kamu tahu, tapi kan kamu tidak tahu isinya apa. Sangat benar, sangat proaktif. Jadi kayak gitu pas ujian gitu. Makanya kalau kita paham gitu kan, dasar-dasarnya kayak tahu nih fisiologi awalnya kayak gimana, terus histologinya kayak gimana. Walaupun kita tadi kan anak kecil ya ada kelebihan dari belajar anatomi gitu loh kan, lebih banyak daripada teman-teman juga ngajarin kan teman-teman lain. Makanya kalau bisa konsepnya itu dipadatin gitu loh. Jadi waktu naik tahun 2, tahun 3 pas kita belajar gangguan bakal lebih gampang. Karena teman-teman tahu ini rusaknya di mana, ini masalah di mana, tinggal kasih obat apa, gejalanya apa, nyambung dari belajarnya gitu. Jadi kalau seandainya pun masuk koas atau jadi dokter, nanti itu bakalan lebih paham gitu. Karena mereka kata-kata aku, kalau udah koas, pas baru koas kita mau belajar, kalau langsung udah capek dulu, baru dapat pulang dinas yang berapa jam? 36 jam ya? 36 jam baru pulang ke rumah. Itu pun kayak, ya Allah, belajar lagi nih. Yang ada tuh, yang keinget pertama kali pas nyampe rumah, bukan pulang tadi dapat kasus yang didapat tadi, tapi kasur gitu loh. Makanya mumpung teman-teman masih mau 1 tahun 2 kan ya? Yang maksimal yang 3 kan? 1 tahun 3 ya. Masih bisa lah, sekedar kayak ngobrol-ngobrol yang kemarin-kemarin, kan masih ada waktunya gitu. Jadi jangan organisasi boleh, tapi belajar itu yang paling penting gitu. Belajar sambil organisasi itu biasa lagi gitu kan. Lagi sama sih teman-teman gitu. Makanya padat-padatin lah belajarnya 3 tahun, cuma 3 tahun gitu. Cuma 3 tahun aja. Ya, nanti kalau kita sedikit aja, udah tes lagi, bisa lagi ya. Kita lanjut aja kan pelaksanaannya kali ya. Nah intinya pada terapi DBD ini kan tadi aku udah bilang ya, terapi cairan, intinya dia adalah kita berikan terapi cairan, terus
jenis sekarang cairannya apa nih dikasih? Teman-teman tahu kan udah ada jenis cairan hipotonis, isotonis, sama yang albumin yang hipertonis gitu. Nah, pada DBD yang dikasih adalah cairan jenisnya isotonis. Kenapa kayak hipotonis? Karena kita latih ya sama sama kita. Teman-teman tahu kan kalau pergeseran cairan itu dia berpindah dari hipotonis ke yang hipotonik ya. Nah, kalau seandainya pasiennya shock nih, terus kita kasih pula cairan yang sifatnya hipotonis, menetap nggak dia di dalam darah? Enggak kan ya? Justru makin parah jenisnya, makanya itu dia adalah yang isotonis. Nah, kayak gini nih jangan sampai anak muda nggak tahu ya. Kasusnya DBD tapi dikasih NaCl 0,45 gitu kan ya. Ini kalau pasiennya ntar gitu. Ya. Lanjut. Nah, intinya pada fase demam itu kita masih bisa kasih cairan yang sifatnya oral karena pasiennya masih klinisnya bagus, terus belum ada terjadi juga peramesan plasma, masih awal-awal demam itu kan kita belum bisa bedain apakah dia demam denggi atau demam DBD atau DSS gitu kan ya, karena kan yang jadi pembedanya nanti di fase kritis. Nah, kalau masih awal-awal yang penting itu adalah cukupin aja cairannya, cukupin cairan, minum yang banyak, minum yang jus-jus juga boleh. Terus kalau seandainya pasiennya demam, kasih aja anti demam. Nah, anti demamnya catat ya, yang dikasih itu paracetamol, nggak boleh dikasih ibuprofen. Nggak boleh dikasih ibuprofen walaupun kedua-duanya bisa menurunkan demam. Oke. Terus kalau fase kritis, baru kita berikan cairan intravena. Kalau yang di demam masih bisa dikasih cairan oral, yang fase kritis sudah dikasih infus, melalui infus ya. Nah, pada fase penyembuhan, cairan intravena harus dihentikan. Kenapa? Karena tadi pada fase konvalesen ya, cairannya balik lagi ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau kamu masih kasih cairan dalam jumlah yang banyak, apa yang terjadi? Ada masalahnya. Dia kan fase konvalesen nih, udah fase penyembuhan, cairannya udah balik, tapi kita nggak menghentikan cairan yang masih dilanjutin aja. Apa lagi? Udah gimana? Yang benar sih, udahnya adalah di paru-paru. Jadi terjadi edema paru, malah jadinya pastinya sesak. Nah, oke. Makanya pas waktu udah fase konvalesen ini, itu sebaiknya harus dihentikan cairan intravena. Cukup yang dikasih dari minum aja. Oke. Berikutnya, nah ini sekarang tadi teman-teman udah tahu yang digunakan adalah satu cairan, terus jenis cairannya apa, sama kapan dikasih satu cairannya. Sekarang teman-teman harus tahu berapa jumlah cairan yang akan diberikan, itu urutannya. Jadi kalau seandainya pada demam denggi, nah patofisiologinya dia tidak ada kebocoran plasma, masih bisa kita kasih cairan oral. Tapi bisa juga dikasih intravena. Kapan? Kalau anaknya atau pasiennya nggak mau minum atau muntah-muntah atau susah lah gitu untuk minum, berarti bisa kita kasih cairan intravena. Jadi nggak mutlak cuma support banget ya demam denggi nih cairannya cuma oral. Ya udah kalau seandainya muntah-muntah pun anaknya nggak dikasih itu kayak gitu ya. Kalau seandainya dia udah nggak bisa minum oral, harus pasang infus. Oke. Kalau seandainya dia udah shock nih DBD tapi non shock, masih dengan warning sign, maksudnya mungkin ada kenaikan plasma, kenaikan inflamasi, maksudnya demamnya udah 5 hari kelima, hematokritnya meningkat, terus demamnya juga udah turun nih, demam turun tapi klinisnya mau buruk. Nah, berarti kita mengarahkan ke DBD ya, mengarahkan ke DBD, berarti harus kita cari kasih cairan yang rumatan ditambah defisit. Defisit itu maksudnya 5-10% dari total 5-10 cc per kilogram berat badan, dari berat badan pasiennya berapa. Jadi 5-10 dikali berat badan pasiennya gitu. Nah, pada fase kritis ini pemberian cairannya boleh lama-lama, cuma 24-48 jam. Setelah itu harus diturunin lagi, ya. Nah, kalau seandainya udah shock, nah sekarang yang ketiga ini karena dia udah berat, udah banyak nih keluar cairan yang dari darahnya, berarti yang kita kasih itu adalah
loading kristaloid tadi. Jadi maksudnya cairan yang digas itu lebih banyak. Kalau di klinis namanya diguyur, jadi masukin 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan secepat mungkin sampai klinis pasiennya membaik. Atau gimana caranya kita nentuin ini klinis pasiennya udah baik belum ya, atau cairannya udah baik, udah cukup atau belum ya. Nah, caranya itu gampang aja. Kalau seandainya tadi pas shock kita menemukan tensinya turun atau nadinya naik, kalau seandainya cairan cukup berarti tensinya normal, nadinya normal. Terus yang waktu shock nih, urinnya sedikit, waktu kalau seandainya udah kita kasih terapi cairan, gimana caranya? Cukup atau enggak? Urinnya bakalan cukup ya, dosisnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram badan per jam. Nah, satu lagi poin yang pentingnya adalah yang perlu aku tekankan ke teman-teman. Ini pesan dari dokter spesialis anak kita juga pas aku koas, beliau bilang, ini kalau kamu seandainya ketemu pasien DBD nih dengan kondisi shock, terus kamu loading cairan, kamu guyur itu, terus kamu tinggalin nggak pasiennya? Enggak ya, harus dipantau tuh sampai klinisnya membaik. Jangan sampai udah dikasih guyur cairan, seharusnya cuma masuk umpamanya 1 liter kayak 500 cc lah umpamanya, tapi ternyata karena kamu tinggal masuk waktu 1 liter umpamanya infusnya masuk 1 liter, ya ujung-ujungnya masuk edar, jadi edar paru kan. Kalau edar paru ya susah lagi lah tata laksananya, nanti kan teman-teman harus kasih diuretik lagi buat mengeluarkan cairan dari paru-parunya lebih ribet gitu kan. Jadi makanya dia mempersulit kerja diri sendiri dan tidak membahayakan pasien juga. Kalau udah ada shock pasiennya diawasi gitu sampai cairan cukup. Oke, udah ya demam denggi tadi udah aku bilang pasiennya masih bisa rawat jalan dengan catatan harus diedukasi warning sign-nya apa. Ada warning sign cuma satu aja udah harus dibawa ke rumah sakit lagi. Terus harus diperhatikan juga suhu, jumlah trombosit sama hematokritnya. Oke, lanjut. Udah nih, kalau pada waktu fase kritis nih, pasiennya dalam fase kritis, jumlah cairan yang kita berikan itu segini ya. Biasanya diambil 7 cc sih, 7 cc. Terus kita nilai dalam 3 sampai 4 jam. Membaik nggak klinisnya? Kalau membaik, dia harus diturunkan perlahan dari 7 ke 5, 5 ke 3. Terus nanti kalau seandainya dalam 4 sampai 48 jam perbaikan, cairannya dihentikan. Tapi kalau dia nggak membaik, teman-teman bisa tambah tetesan cairannya jadi 10 cc per kilogram berat badan per jam. Masih nggak juga naikin lagi, masih buruk lagi, makin turun klinisnya harus dilakukan tata laksana protokol shock. Protokol shock apa? Kan makanya tinggal masih yang 10-20 cc kan, guyur secepatnya gitu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yang DSS. Nah, intinya itu adalah kalau untuk DSS ini gawat darurat pertama. Jadi kalau kasus-kasus gawat darurat, teman-teman nanti bakalan belajar ya apa yang survei ABCDE. Yang di akhir-akhir sudah tahu ya, periksa airway, breathing, circulation, disability, sama exposure. Terus udah nilai itu nih, nah dari ABCDE itu nanti teman-teman bisa nilai ini pasiennya shock nih. Terus dari gambaran klinis sebelumnya tuh pas teman-teman tanya, wah karena itu ini, nah ya udah langsung aja kasih kristaloid 10-20 cc, kasih oksigen juga, sama pas sambil pasang infus teman-teman ambil darahnya untuk diperiksa. Tujuannya apa? Untuk menilai hematokrit 1, untuk menilai kelainan elektrolit 1, sama persiapan kalau seandainya dengan infus saja nggak membaik pasiennya. Jadi kita nanti bakalan perlu transfusi kan ya, coba lagi bawah. Kita lihat satu-satu, guyur dulu 10-20 cc, terus nilai apakah dia tetap shock atau tidak. Jadi nilai yang pertama nggak membaik nih klinisnya, tekanan darahnya nggak naik, terus pasiennya tetap gelisah, detak jantungnya masih cepat, nah tambahin lagi 10-20 cc lagi. Oke, terus nggak juga membaik klinisnya. Yang ketiga jangan masukin lagi kristaloidnya, ganti sama koloid, dimasukin koloid yang ketiga. Nilai lagi nih 3-4, nilainya bisa dari klinis bisa dari HT ya. Terus kalau seandainya pasiennya tetap shock nih, bisa juga dikasih koloid lagi. Nah kalau yang terakhir juga
Kalau nggak salah ada satu lagi nih, ini dilakukan kalau seandainya hematokritnya tetap naik ya. Hematokritnya tetap naik, mana itu mengartikan masih ada plasma leakage. Tapi kalau yang di bagian satu lagi hematokritnya turun, kalau udah sama hematokritnya yang turun sekalian, berarti kan udah terjadi perdarahan. Kalau udah terjadi perdarahan, kita nggak kasih cairan masukin darah biar ada darah baru yang mengganti gitu. Nah, kalau seandainya ini bagian ini kalau dia tetap syak ya, kalau di bagian ini sebelah kiri ini kalau dia udah membaik dengan cairan pertama kali, langsung diturunin aja dari awal mungkin 10 cc per kilogram badan per jam, turunin jadi 7, turunin jadi 5, turunin jadi 3 gitu. Nanti gimana sih caranya pasti bisa satu bakalan belajar mesti sekarang. Nah, ini yang aku bilang tadi, evaluasi dari terapi cairan itu penting. Yang paling penting itu adalah kalau seandainya udah dikasih cairan nih, kalau seandainya terapi cairan teman-teman nggak kuat, pasiennya pasti bakalan jatuh dari shock. Dia awalnya cuma hipovolemik, jadi shock, terus jadi perdarahan, terus jadi multi organ failure gitu. Tapi katanya nggak cukup nih cairannya. Tapi kalau cukup, cairan itu adalah terjadi perbaikan situasi. Jadi hasilnya awalnya kurang dari 2 detik, lebih dari 2 detik, jadi kurang dari 2 detik. Frekuensi nadinya normal, tekanan darahnya normal, urinnya normal gitu. Terus kalau yang berlebihan apa? Edem paru ya, edem paru, efusi pleura yang awalnya dikit jadi makin banyak, klinisnya makin jelek gitu. Ya. Nah, kalau untuk kriteria pemulangan pasien, ingat ya, satu, pasiennya nggak demam, meskipun dalam 24 jam kita kasih obat demam, bebas demam dalam 24 jam tanpa antibiotik. Terus langsung makannya membaik, klinisnya membaik, udah mau makan, udah mau minum gitu. Nadinya stabil, hematokritnya stabil. Terus ini hematokrit stabil juga 72 jam setelah shock teratasi. Maksudnya gimana? Umpamanya pasiennya tuh harus 3 hari setelah shock itu teratasi dan kita tangani shocknya udah minimal 3 hari setelah itu baru boleh dipulangin pasiennya gitu. Terus atau jumlah trombositnya lebih dari 50.000 atau tidak dijumpai di stres nafas. Kenapa bisa terjadi di stres nafas? Karena ada efusi pleura tadi, karena paru-paru kita itu basah, jadi makanya pernafasan nggak berlangsung dengan efektif. Sama satu lagi nih, ada yang namanya ruang konvalesen. Nah, ruang konvalesen ini bentukannya mirip sama kayak ruang yang pertama kali kita temuin pas fase febrile gitu. Jadi pas waktu fase kritis dia bisa hilang nih ruangnya. Tapi pas fase konvalesen, uangnya bisa sembuh lagi, jangan panik, biasa aja, jadi normal gitu. Oke? Ada komplikasinya, fase demam bisa dehidrasi, bisa kejang demam yang aku bilang tadi. Fase kritis bisa shock hipovolemik, bisa pendarahan masih keterlibatan organ. Konvalesen dia bisa edem paru. Kenapa edem paru? Karena teman-teman yang menghentikan terapi cairannya, meskipun shocknya udah teratasi gitu. Kesimpulannya nih ya. Jadi penyakit demam dengue disebabkan karena infeksi dari virus dengue. Fasenya ada 3, fase demam, kritis, konvalesen. Terus diagnosisnya bisa kita tegakkan dan klinis. Klinis ini maksudnya dari analisis sama polisi. Terus dari laboratorium juga. Serologinya dari apa? NS1, NS2, Nah, yang ketiga, kalau seandainya terapi cairan itu kita berikan berdasarkan klinis pasiennya apa? Apakah dia demam dengue, atau DBD, atau DSS? Jadi ingat ya, cuma main di angka-angkanya aja. Sama yang ketiga, kita perlu pantau hematokritnya secara rutin. Tujuannya untuk menyesuaikan jumlah terapi cairannya. Susah nggak sampai sini? Padat aja kan ya, tapi nggak sekarang. Ada perkembangannya dari yang pertama jadi tahu, dari yang awalnya tahu makin lebih paham. Ya. Berarti nggak ada gunanya, nggak ada apa namanya buzzer yang aku mengeluarkan suara 1 jam gitu teman-teman. Ya, aku senang kalau udah ada paham. Ya, yang sama satu lagi nih, aku pengen memberikan apa namanya wejangan lebih dulu kepada teman-teman, karena biasanya kita dapetnya kayak gini nih waktu pas, karena waktu pas masa-masa praklinik
Kita tuh kan cuma belajar penyakit ini aja gitu. Jadi dosen menekankan kalau harus tahu ini itu gitu kan. Nah waktu di fase klinik nanti teman-teman baru tuh lebih maksudku lebih ya bukan belum ya, lebih dibentuk lagi karakternya. Jadi di sini dibilang kalau the good physician treats the disease, tapi the great physician treats the patient who has the disease. Ini maksudnya beda ya. Jadi kalau seandainya kita cuma jadi sekedar dokter yang baik, kita tahu sakit pasiennya ini apa, udah diobatin gitu. Tapi sebenarnya seorang individu itu dia terdiri dari aspek biologis, psikologis, terus sosial, budaya gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya pasiennya itu kan cuma sakit fisik, pasien itu ternyata juga punya stresor, pasien itu juga ternyata punya masalah di keluarganya, punya ada permasalahan budaya yang menyebabkan dia sakit itu, kan itu gitu maksudnya. Mungkin di luar konteks berbeda lah gitu. Nah kalau seandainya kita bisa jadi seorang dokter yang hebat, bukan cuma sekedar dokter yang baik ya, dokter yang hebat, jadi kita bisa tahu kalau pasiennya itu bukan cuma sakit fisik gitu loh. Jadi dengan tahu itu kita bisa menata pasien secara holistik gitu. Nah walaupun itu yang paling ditekankan sih, soalnya kan lulusan kedokteran ini kan banyak nih, kita sekali lulus itu aja dalam dalam satu universitas bisa kayak dalam satu tahun 250 orang, belum lagi sekali berapa FK se-Indonesia gitu kan. Nah jadi kita tuh harus punya nilai jual diri yang membedakan antara kita sama teman-teman ataupun sejawat kita yang lain gitu. Jadi maksudnya bukan bersaing dalam segi hal yang buruk ya, tapi bersaing dalam hal meningkatkan diri kita sendiri gitu loh. Karena meskipun banyak pula beberapa dokter di Indonesia ini, tapi kalau seandainya kita punya mutu yang bagus, kualitas yang bagus, pasien merasa didengarkan, pasien kita bisa merasakan secara holistik, komprehensif gitu. Nah ujung-ujungnya nanti impactnya juga buat teman-teman punya pasien yang banyak, meskipun banyak dokter lain di luar sana, banyak dokter A, dokter B, dokter C, tapi kenapa jangan kita ngomong lagi? Karena kita melaksanakan pasien, nggak cuma sekedar ngasih obat, data pasien nih, apa keluhannya terus pesan kasih, itu pasti pegang-pegang karena aku pasien nggak bakalan puas sama dokter yang kayak gitu. Jadi usahakan luangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien, karena kan sering dibilang tuh ya masih KPKP, diagnosis itu tergambar 70% sampai 80% dari anamnesis gitu ya, dari anamnesis. Jadi sisanya cuma kayak konfirmasi itu aja gitu. Makanya aku pengen ngasih lebih dulu nih, ngasih tahu lebih dulu ke teman-teman yang ada di sini. Jadi kita cuma sekedar belajar nambah ilmunya juga, tapi aspek yang lainnya juga lah yang menjadi nilai jual diri kita sendiri buat kita juga. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanya sama atau sudah sangat jelas? Nah, udah sampai juga tuh seperti masuk ke ya. Begitu aku ada nih coba Rian. Izinkan hanya sebelumnya, terima kasih atas penjelasan juga Kak. Sebelumnya aku ingin bertanya dua hal. Yang pertama, berarti bisa ya Kak, itu kayak klinis overtime itu dari DF jadi DHF jadi DSS gitu Kak? Atau memang DF jadi DSS atau DHF jadi DSS saja Kak? Itu satu Kak. Terus yang kedua, kenapa nggak boleh pakai ibuprofen tadi Kak? Ya, terima kasih. Ya, kasih tadi diskusi ini. Nah, jadi untuk pertanyaan yang awal, jadi yang pertama, apakah sebenarnya dia tuh DF, demam denggi, terus DSS, terus atau DBD gitu kan? Nah, kayak aku bilang tadi, kalau seandainya dia cuma demam denggi, berarti pas fase kritisnya itu nggak bakalan berat gejalanya, hematokritnya nggak bakalan terlalu meningkat, terus kan yang dari awalnya dulu. Nah, jadi sebenarnya sejak awal itu tuh pasti bakalan udah tahu perjalanan penyakitnya dari bakalan membentuk DFK atau DSSK atau DBDK gitu kan. Karena tadi kayak yang bilang di mulai serotype-nya berbeda. Kalau kalian mengenai serotype tipe 2, otomatis jenisnya bakal lebih berat. Nah, makanya kalau waktu di fase-fase awal mungkin kita nggak bisa bedain nih, dia apakah DBD, apakah waktu fase demam aja nih, kan semuanya demam, yang demam denggi demam, DBD demam, DSS demam gitu kan ya. Tapi mungkin yang akan menjadi benang merahnya waktu fase kritisnya tadi,
Karena untuk demam denggi memang nggak ada masalah leakage, otomatis trombositnya juga nggak terlalu turun rendah, terus hematokritnya nggak terlalu meningkat rendah, gitu kan ya. Nah, sampai sana beda ya perbedaan demam denggi sama DBD. Nah, sekarang bedain sama DBD sama DSS. Nah, DBD sama DSS ini sebenarnya DBD ini bisa berlanjut ke DSS kalau dia tidak ditangani dengan tepat, nggak dikenali dengan tepat. Jadi mungkin seharusnya bisa di stop sampai di DBD aja. Tapi karena pelaksananya nggak adekuat atau ada yang kurang terapi cairannya, jadinya dia bisa jatuh ke DSS gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Nah, tapi sekarang kita bisa nih bedain sejak awal pasiennya terkena serotype 1, 2, 3, 4 kan. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu adalah follow up pasiennya, menilai dari hari pertama hematokritnya gimana, hari besok bisa lagi darahnya hematokritnya gimana, hari besoknya lagi periksa lagi hematokritnya gimana gitu. Ya, sampai sana paham kan? Teman-teman lain udah seperti dulu ya maksudnya. Oke. Terus yang pertanyaan yang kedua, kenapa ibuprofen nggak dikasih? Karena waktu ini ada DBD ini kan banyak terjadi kekacauan pada faktor koagulasi gitu ya, trombositnya menurun, terus trombositnya yang paling penting. Jadi karena ibuprofen ini efek sampingnya juga ada mempengaruhi koagulasi, jadi takutnya kalau dikasih ibuprofen itu bakalan memperburuk klinis dari DBD-nya. Karena kalau seandainya trombositnya makin kurang ya karena kita kasih ibuprofen, kalau seandainya trombosit pasien itu rendah banget, yang terjadi itu bisa parah, teman-teman. Pasien itu bisa mengalami perdarahan, bisa spesies perdarahan, bisa restaksis, usi berdarah, BAB berdarah, juga semua yang berdarah itu otaknya juga bisa mengalami kelainan, encefalopati juga. Oke, atau ada lagi pertanyaan lagi, mungkin tadi yang aku jelasin kurang ada penjelasannya gitu. Itu teman-teman lagi dulu. Melihat bisa kalau gitu yang dulu ya tidak tadi juga bila teman-teman sudah paham itu benar itu tentu bisa berbagi terus teman-teman dengan mereka terus sekali kita langsung saja ada yang berikut kemudian terus ada yang salah selanjutnya yang kalau ada yang semua dari maaf juga. Akhiri dengan moderator sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.